Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana kabarnya nih teman-teman? Nah, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan urusannya dan tetap semangat ya teman-teman. Nah, aku udah lama ya nggak upload video. Nah, sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe channel aku Vela Narvi Official, dan jangan lupa like dan komennya di share-nya juga ya teman-teman. Nah teman-teman, aku ini langsung aja ya teman-teman, mau ngebordir ya bagian brokatnya. Nah ini adalah sambungan dari jahitan aku yang kemarin itu ya teman-teman. Jadi beberapa hari ini aku tidak ada upload video ya teman-teman. Nah jadi ini aku mau ngebordirnya ya, sudah aku susun nih sebelumnya teman-teman. Jadi kemarin itu memang ada sedikit kendala ya teman-teman, jadi ada beberapa bagian yang tidak aku videokan teman-teman. Ya biasalah yang namanya tukang jahit ya teman-teman. Jadi ada kerjaan yang mendadak yang memang aku prioritaskan sekali teman-teman. Nah teman-teman, dalam ngebordir ini memang cukup lama ya teman-teman. Jadi tidak semua aku rekam ya, karena memang durasinya cukup panjang, jadi hanya beberapa bagian yang penting saja yang aku rekam ya teman-teman. Nah untuk penyusunannya teman-teman, untuk penyusunan brokat ke bahan satinnya itu aku menggunakan pentul saja ya teman-teman, tidak aku jelujur ya teman-teman, supaya lebih mempercepat cara aku kerja. Jadi kalau misalnya dia dijelujur malah membuat pekerjaan aku waktunya itu tersita teman-teman ya, karena memang aku sistemnya itu gimana cara aku kerja itu supaya lebih cepat siap gitu, cepat siap dan rapi, karena memang ada pekerjaan yang menunggu, terkadang ada juga pekerjaan yang mendadak teman-teman. Ada pekerjaan yang mendadak, ada beberapa baju ya, 1 minggu itu harus aku cepat siap dalam 1 minggu itu. Maka dari itu aku tidak bisa menguploadnya, dan memang itu adalah pekerjaan aku nomor 1 ya teman-teman. Jadi memang kalau misalnya konten-konten ini tentunya itu adalah pekerjaan yang keberapa gitu ya, karena memang kerjaan aku yang menjahit ini adalah prioritas pertama. Jadi seperti itu. Nah jadi kalaupun aku tidak upload video ya teman-teman, aku tetap berkunjung ke setiap channel-channel ya teman-teman. Jadi enggak serta-merta aku tidak upload video, aku tidak berkunjung, tidak membalas komentar-komentar dari subscriber. Tentunya aku akan membalas ya. Nah kalian juga tahu aku setiap aku dikomentarin, aku akan membalasnya dan menonton videonya kembali teman-teman, lalu aku mengomentarinya. Jadi seperti itu dan seterusnya seperti itu. Jadi jika ada teman-teman subscriber lain yang belum dibalas komenannya ya, cukup sabar ya teman-teman, aku akan ngebalas semua komen-komen dan aku akan kunjungi semua channel-channel kalian ya teman-teman. Nah kita lanjut ke pekerjaan aku ya teman-teman. Jadi dalam ngebordir ini ya teman-teman, cukup hati-hati karena bahannya bahan santili teman-teman. Jadi bahan santili ini dia cukup tipis ya teman-teman. Aku dia akan mengkerut di bagian satinnya ya teman-teman, karena dia bagian bahan polos. Kalaupun tidak bahan polos, dia entah tuh bahannya bahan tile, kita harus hati-hati juga teman-teman. Dia itu mererak atau mengkerut, makanya setiap kali aku mau ngebordir aku akan menggantinya dengan jarum yang lain teman-teman. Jadi jarumnya itu jarum baru. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan aku juga akan memperhatikan bagian untuk skocinya ya teman-teman, karena skocinya itu akan mempengaruhi kita dalam ngebordir teman-teman. Bisa jadi skocinya itu akan membuat bagian bawahnya itu lebih menarik atau lebih melonggar gitu. Jadi harus kita perhatikan karena setiap koci itu berbeda-beda. Dia sama bentuk, tapi karena sering dipakai dia mau lebih mengecil. Ya, mengecil. Kalau misalnya skoci bordir seperti itu, karena dia termakan dengan putaran-putaran itu dia teman-teman.
Jadi kalau misalnya sudah berpengalaman itu tentu tahu ya teman-teman. Jadi yang belum berpengalaman, aku kasih tahu. Nah, kalau misalnya subscriber semua teman-teman itu yang tidak mempunyai profesi seperti ini, ya perlu tahu juga kenapa, karena kemungkinan entah kalian itu mau jahit baju gitu ya kan, jadi tahu gimana cara kerjanya, susahnya gimana, dan tingkat kesulitannya seperti apa. Nah teman-teman, di saat aku ngebordir ini, di saat aku menyusun ini, nah ini untuk bagian bajunya itu sudah siap, tapi dia aku jahit hanya sampai pinggang saja teman-teman. Supaya apa? Supaya aku bisa menyusun untuk bagian bawah bajunya itu teman-teman. Jadi setelah pemasangan kerah, resleting, tangan, nah itu setelahnya aku baru menyusunnya kembali teman-teman. Jadi ini tidak bahan yang belum disatuin teman-teman, bukan. Jadi memang sudah aku jahit kian ya. Untuk kerahnya aku sudah jahit, untuk pemasangan kerahnya sudah aku jahit, untuk pemasangan resletingnya juga aku jahit, dan pemasangan bagian setiap sisi-sisi jahitannya itu sudah aku jahit teman-teman. Tapi yang tidak aku jahit itu hanya bagian bawahnya teman-teman. Jadi supaya mempercepat aja gitu ya teman-teman, karena memang yaitu seperti yang aku bilang tadi, ada pekerjaan yang lain yang memang tidak bisa aku tinggalkan teman-teman. Jadi aku tidak sempat memvideokannya teman-teman untuk setiap step by stepnya. Tapi ini adalah bagaimana cara aku ngebordirnya teman-teman ya. Supaya dia tidak mengkerut, supaya dia tetap rapi gitu ya, supaya dia tetap bagus dan tidak tertarik deh teman-teman benangnya itu. Nah teman-teman, itulah ya dilemanya teman-teman di saat kita harus memvideokan materi untuk konten ya, bersamaan dengan pekerjaan yang memang harus kita kerjakan. Dan biasanya sistem kerja aku ya, cara kerja aku itu cepat ya teman-teman. Jadi di saat aku mau ngonten, nah di situ memperlambat cara kerja aku teman-teman. Jadi untuk step by stepnya itu kadang aku bisa lupa. Karena apa? Karena cara kerja aku biasanya itu berbeda dengan cara kerja aku di saat aku ngonten. Karena cara kerja aku biasanya itu lebih cepat berapa kali lipat ya daripada cara kerja aku di saat aku ngonten gitu. Jadi ada beberapa waktu yang mungkin tersita ya untuk mengonten video, tapi itu tidak menjadi halangan aku juga untuk bisa ngonten ya, karena membuka channel YouTube ini sudah memang keputusan aku teman-teman. Memang semua itu harus dibagi waktunya ya teman-teman, dibagi pekerjaan aku, dibagi menjadi ibu rumah tangga ya teman-teman, dan semua harus aku bagi teman-teman, untuk konten juga ya teman-teman, ngurus anak juga, semuanya pokoknya harus aku bagi. Nah tentu aja ya teman-teman, kalau misalnya aku tidak upload video ya teman-teman, nah aku usahakan aku tuh setiap hari membalas komentar-komentar subscriber, komentar-komentar teman-teman semua, komentar-komentar para sesama pemula ya kan, supaya aku itu bisa memperkenalkan channel baru aku gitu ya kan. Terus aku juga berusaha untuk sering berkunjung ke channel-channel lainnya, dan itu juga supaya memperkenalkan ini adalah channel aku gitu kan, namanya bukan artis ya, jadi harus ada promosi gitu ya kan teman-teman. Nah setiap ada yang berkomentar ya teman-teman subscriber semua, jadi aku tuh biasanya kalau misalnya udah jumpa komennya langsung aku bales dan aku langsung kunjungin teman-teman. Kenapa seperti itu? Nanti takutnya lupa teman-teman, kalau nanti atau besok-besoknya gitu aku langsung kunjungin, terus nanti udah selesai
udah aku kunjungin, aku nonton videonya, komen, terus aku selesai kunjungin lagi yang lainnya gitu, komen lagi yang lain, komentarnya. Jadi seperti itu seterusnya teman-teman. Jadi tuh aku on YouTube itu, buka YouTube itu dari pagi sampai lowbat impornya teman-teman. Nanti cas, biasanya aku sore gitu udah ngecas, nanti malam on lagi gitu teman-teman. Karena alhamdulillahnya ya teman-teman, aku juga memakai wifi, jadi enggak terlalu berat ya teman-teman. Jadi kalau misalnya aku menonton channel-channel teman-teman semua, jadi aku letak aja di bagian depan mesin jahit aku gitu. Jadi dia ya udah mutar aja gitu, aja gitu videonya. Terus ya udah selesai, ya udah tinggal aku komen. Nah seperti itulah. Jadi kalau misalnya aku nggak upload video sekalipun, aku tetap membalas komentar dan tetap berkunjung gitu ya, supaya apa ya, supaya setiap hari itu ada menjalin tali silaturahmi. Nah jadi ada tuh satu video yang sudah memang aku cek untuk sudah aku balas semua komentar dan berapa hari kemudian aku cek lagi, ada komentar yang baru, dan aku cek ke bawahnya gitu, ada komentar yang belum aku balas, dan itu udah berapa hari yang lalu, udah 4 hari yang lalu gitu bacaannya, tulisannya gitu 4 hari yang lalu. Nah aku juga bingung kok bisa nongol tiba-tiba, perasaan udah dicek gitu ya satu persatu. Jadi aku nggak ngerti, mungkin itu masuk spam entah gimana ya, aku juga nggak ngerti. Ya udah aku langsung bales, karena udah nemu komennya, aku langsung bales aja, langsung aku kunjungin gitu ya kan. Nanti lupa lagi, kalau besok nanti takutnya lupa. Kemarin itu aku cek, tidak ada. Setelah berapa hari kemudian aku cek, malah nongol dia teman-teman. Kan aneh itu namanya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, yang belum aku bales ya cukup sabar ya teman-teman. Sama juga kita punya aktivitas masing-masing ya, mungkin ada yang sempat ngebales ya, ada yang nggak sempat ngebales, karena kan memang ada pekerjaan yang paling utama yang harus diselesaikan dulu teman-teman. Nah teman-teman, ini aku sudah mau selesai ya teman-teman, aku udah puas ngoceh-ngocehnya ya kan. Nah teman-teman, aku kasih info sedikit ya teman-teman untuk dalam sistem menjahit ini ya teman-teman. Kalau misalnya aku ada pekerjaan yang mendadak, itu tidak serta-merta aku memberikan upahnya itu sama dengan harga yang memang yang tidak mendadak teman-teman. Jadi harga yang mendadak itu lebih mahal daripada harga yang tidak mendadak teman-teman. Nah jadi situ infonya teman-teman ya. Nah teman-teman, ini adalah hasil jadinya ya teman-teman. Untuk bagian tangan, dia itu tidak aku satuin dulu teman-teman, karena memang dia harus dibordir. Dan untuk bagian badannya sudah aku satuin nih teman-teman. Jadi untuk bagian badannya aku tinggal satuin aja bagian bawahnya itu teman-teman, kan ada yang terbuka itu. Oke lah teman-teman, jadi seperti inilah ya teman-teman hasilnya dari atas sampai bawah teman-teman. Dan ini sudah selesai ya, maaf ya teman-teman tidak bisa mengupload secara full teman-teman, dan ada beberapa bagian by stepnya yang tidak bisa aku videokan ya teman-teman. Nah jadi seperti ini ya teman-teman hasilnya. Ini untuk bagian depannya ya teman-teman, dia itu baju kurung Melayu teman-teman, tapi dengan rok yang berbeda, dan bagian depannya itu dia agak lebih pias ya teman-teman. Nah untuk bagian belakang dia itu dia dipecah ya teman-teman, terus disambung dengan segitiga teman-teman. Kalau ini dia lebih ngoval, dia lebih circle dia teman-teman. Oke lah teman-teman, sampai di sini video aku ya teman-teman. Nah bila ada kekurangan ya mohon maaf, dan bila ada kelebihan mungkin itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, sebelumnya jangan lupa subscribe channel aku Vela Narfi Official, dan jangan lupa like dan komennya, di share-nya juga ya teman-teman. Oke lah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.